Halo semuanya, salam sehat. Perkenalkan, nama saya Elvita Yunike Anin dengan NIM 21070100072. Saya merupakan mahasiswa semester 2 Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi pada laki-laki. Di mana pokok pembahasannya yaitu yang pertama, definisi, yang kedua, struktur organ reproduksi pria dan fungsinya, yang ketiga, proses pembentukan sel-sel kelamin, yang keempat, proses pembuahan sel telur, yang kelima, penyakit yang berkaitan dengan organ reproduksi pada pria, dan yang keenam, upaya pencegahan penyakit yang berkaitan dengan organ reproduksi pada pria. Yang pertama, definisi. Sistem reproduksi pria adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan yang digunakan untuk bereproduksi atau berkembang biak pada pria. Pada sistem reproduksi pria terdapat alat reproduksi atau alat kelamin yang memproduksi sel untuk berkembang biak. Fungsi sistem reproduksi adalah untuk memproduksi sperma dan juga untuk berkembang biak. Proses reproduksi pada pria membutuhkan organ-organ reproduksi. Organ reproduksi terbagi menjadi dua bagian, yaitu organ reproduksi bagian luar dan juga organ reproduksi bagian dalam. Yang kedua yaitu struktur organ reproduksi pria dan fungsinya. Yang pertama, organ reproduksi bagian luar pada pria terdiri dari dua alat, yaitu penis dan juga skrotum. Yang pertama, penis. Penis merupakan organ kopulasi yang berada di luar rongga tubuh. Penis berfungsi untuk menyalurkan sperma ke dalam alat reproduksi wanita. Terdapat tiga bagian utama anatomi penis, yaitu akar atau basis, batang penis, dan juga kepala penis. Yang kedua, skrotum. Skrotum merupakan bagian dari sistem reproduksi pria yang terlihat berbentuk seperti kantung. Letaknya berada di belakang penis dan merupakan tempat testikel yang biasa disebut dengan testis atau buah sakar. Yang berikutnya yaitu testis. Testis merupakan organ reproduksi pria berbentuk oval dengan ukuran sebesar biji zaitun yang terletak di dalam skrotum. Pada umumnya, setiap pria masing-masing memiliki dua testis. Fungsi testis adalah menghasilkan testosteron yang merupakan hormon seks pada pria. Selain itu, organ ini juga berfungsi untuk memproduksi sperma. Yang berikutnya, epididymis. Epididymis merupakan saluran panjang yang terletak di belakang testis. Organ ini berfungsi untuk membawa dan menyimpan sel sperma yang telah diproduksi di testis. Selain itu, epididymis juga merupakan organ reproduksi pria yang berfungsi dalam mematangkan sperma yang dibentuk oleh testis. Setelah matang, sperma baru dapat melakukan tugasnya dalam membuahi sel telur. Yang berikutnya, organ reproduksi bagian dalam pada pria juga disebut sebagai organ aksesori. Dilansir dari Cleveland Clinic, ada 6 organ yang masuk ke dalam kelompok ini, yaitu yang pertama, vas deferens. Vas deferens berfungsi sebagai pengantar sperma keluar tubuh saat ejakulasi. Organ ini merupakan saluran panjang dan tebal mulai dari epididymis hingga ke rongga panggul. Dari epididymis, sperma disalurkan melalui vas deferens untuk kemudian menuju saluran kemih alias uretra. Organ ini terletak di belakang kandung kemih. Yang kedua, vesicula seminalis. Vesicula seminalis merupakan organ berbentuk kantung yang menempel pada vas deferens di dekat bagian dasar kandung kemih. Organ ini berguna dalam memproduksi cairan sebagai pemberi energi sperma untuk bergerak. Yang ketiga, saluran ejakulasi. Saluran ini berbentuk dari gabungan vas deferens dan vesicula seminalis. Sesuai dengan namanya, saluran ejakulasi menjadi jalan bagi air mani untuk keluar pada saat pria berejakulasi. Yang keempat yaitu saluran kemih. Organ ini disebut juga sebagai uretra, yang berfungsi untuk membawa urin dari kandung kemih keluar tubuh. Yang kelima, kelenjar prostat. Kelenjar prostat terletak pada bagian bawah kandung kemih di depan rektur atau anus. Prostat berfungsi memproduksi cairan yang membantu pergerakan sperma saat terjadi ejakulasi dan membantu menjaga sperma tetap sehat. Yang keenam, kelenjar bulboretral. Kelenjar bulboretral atau yang biasa disebut kelenjar Cowper berfungsi untuk memproduksi cairan yang melumasi saluran kemih. Selain itu, bagian dari sistem reproduksi pria ini juga membantu menetralisir tingkat keasaman di saluran kemih yang terbentuk akibat sisa urin.
Yang ketiga, kita masuk pada pokok pembahasan yang ketiga, yaitu proses pembentukan sel kelamin. Pembentukan sel kelamin jantan disebut juga dengan spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan spermatozoa atau tunggal spermatozoon yang terjadi di organ kelamin atau gonad. Organ kelamin jantan, yaitu testis tepatnya di tubulus seminiferus. Sel spermatozoa yang disingkat sperma yang bersifat haploid atau N dibentuk di dalam testis melewati sebuah proses kompleks. Proses pembentukan sel kelamin yang berikutnya saya akan menjelaskan tahap spermatogenesis. Yang pertama, sel kelamin jantan bermula dari sel primordial germinal atau prekursor gamet atau sel induk gamet. Sel primordial ini membelah dan berkembang menjadi spermatogonium yang bersifat diploid atau 2N. Yang kedua, spermatogonium membelah secara mitosis dan hasil pembelahannya berkembang menjadi spermatosit primer atau 2N. Tiap spermatosit primer mengalami pembelahan meiosis. Pertama menjadi 2 spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Yang keempat, tiap spermatozoid sekunder mengalami pembelahan meiosis kedua menjadi 4 spermatid. Yang kelima, keempat spermatid akan mengalami diferensiasi dengan bertambah ekor menjadi sel sperma. Kita masuk pada pokok pembahasan yang keempat, proses pembuahan sel telur atau fertilisasi. Proses pembuahan dimulai ketika sel sperma bertemu dengan sel telur di dalam rahim. Proses ini merupakan cikal bakal terjadinya kehamilan. Secara garis besar, proses fertilisasi dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu yang pertama, sel sperma masuk ke dalam vagina. Sel sperma hasil ejakulasi yang masuk ke dalam vagina akan diseleksi oleh serviks. Sperma yang non-motil dan tidak bagus tidak akan berhasil menembus serviks. Sperma yang berhasil melalui serviks akan mengalami proses kapasitasi di mana perubahan fisiologis pada sperma tersebut, sel sperma akan bergerak lebih aktif karena ion kalsiumnya mengalami peningkatan. Yang kedua, sel sperma dan sel telur bertemu. Pada tahap ini, sel sperma yang mengalami kapasitasi kemudian akan terjadi reaksi akrosom pada sperma tersebut. Reaksi akrosom ini akan memudahkan sperma menembus sel telur. Sperma menghabiskan waktu paling cepat 45 menit untuk mencapai sel telur. Sel sperma berjalan sekitar 18 cm dari leher rahim atau serviks menuju tuba Fallopi. Umumnya sperma berenang kurang lebih 2,5 cm sampai 2,5 cm per 15 menit. Yang ketiga, sel sperma dan sel telur bersatu. Tempat bertemunya sel sperma dan sel telur ini adalah di tuba Fallopi. Pada tahap ini, sel sperma melepas ekornya, sementara sebagian sperma lain, seperti mitokondria, bertugas untuk melakukan pembelahan terhadap sel telur, sehingga sperma tersebut bisa masuk lebih dalam ke sel telur yang berukuran lebih besar dari sel sperma, hingga proses pembuahan terjadi. Pembuahan sel telur membutuhkan waktu selama 16-18 jam. Yang keempat, respons sel telur terhadap sel sperma. Tahap terakhir dari pembuahan adalah aktivasi atau respons sel telur terhadap sel sperma yang melakukan pembuahan. Setelah proses pembuahan selama 18 jam berhasil, sel telur yang telah dibuahi dinamakan sigot. Ia akan berkembang menjadi embrio yang menempel pada dinding rahim dalam rentang waktu 8-10 hari. Jika tidak terjadi apa-apa, maka akan berkembang menjadi fetus atau janin, yang merupakan organisme baru yang akan lahir di dunia. Kita masuk pada pokok pembahasan yang kelima, yaitu penyakit dan kelainan pada organ reproduksi pria. Yang pertama yaitu disfungsi ereksi. Disfungsi ereksi atau impotensi adalah kondisi ketidakmampuan penis untuk mempertahankan ereksi saat berhubungan seks. Kondisi ini bisa menyebabkan stres dan turunnya rasa percaya diri pada pria. Disfungsi ereksi bisa terjadi akibat berbagai macam hal, mulai dari gangguan fisik maupun mental. Beberapa contohnya adalah penyakit jantung, hipertensi, obesitas, gangguan tidur, rendahnya hormon testosteron, hingga depresi. Penyakit yang kedua yaitu balanitis. Balanitis adalah peradangan kelenjar atau kepala penis. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh infeksi jamur, namun dapat juga terjadi akibat infeksi bakteri maupun virus. Pria yang tidak disunat lebih mungkin mengalami penyakit ini.
Balanitis bisa menyebabkan sejumlah gangguan pada area penis, seperti iritasi, kemerahan, bengkak, juga gatal. Penyakit ini juga bisa menyebabkan proses buang air kecil terasa nyeri dan timbulnya bercak putih pada penis. Penyakit yang ketiga yaitu pembesaran prostat jinak atau benign prostatic hyperplasia atau yang biasa disingkat BPH. Benign prostatic hyperplasia ini adalah penyakit pada sistem reproduksi pria yang umum dialami pria akibat ketidakseimbangan hormon seiring bertambahnya usia. Kondisi ini bisa menyebabkan rasa tidak nyaman saat buang air kecil seperti terhambatnya aliran urin. Pembesaran kelenjar prostat jinak ini juga mungkin menyebabkan gangguan pada kandung kemih, saluran kemih, serta ginjal. Yang berikutnya yaitu kanker prostat. Kanker prostat adalah kanker yang muncul di prostat. Kondisi ini tidak selalu menimbulkan gejala pada tahap awal. Namun, seiring berkembangnya penyakit, sejumlah gejala kanker prostat bisa saja muncul. Contohnya gangguan berkemih, darah pada semen, nyeri panggul, hingga disfungsi ereksi. Yang berikutnya yaitu kanker testis. Kanker testis adalah kanker yang terjadi di testis atau buah sakar. Organ ini bertugas memproduksi hormon pria dan sperma. Kanker pada testis dapat ditandai dengan adanya benjolan pada area testis, penumpukan cairan di skrotum, nyeri pada testis atau skrotum, pembesaran payudara, serta sakit punggung. Kondisi yang tergolong jarang terjadi ini dapat diatasi dengan terapi radiasi, kemoterapi ataupun operasi. Yang berikutnya, cryptorchismus. Tidak turunnya testis atau undescendens testicle atau cryptorchismus adalah kondisi ketika testis tidak turun atau tertunda ke skrotum atau kantong testis. Kondisi ini biasanya hanya terjadi pada salah satu testis dan umumnya dialami oleh bayi yang lahir prematur. Yang berikutnya kita masuk pada pokok pembahasan yang keenam atau yang terakhir tentang upaya pencegahan penyakit yang berkaitan dengan organ reproduksi pada pria. Yang pertama, berhenti merokok dan tidak mengkonsumsi minuman beralkohol. Pria yang gemar merokok dan mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan berisiko mengalami penurunan produksi dan kualitas sperma. Akibatnya, tingkat kesuburan juga akan menurun dan sulit mendapatkan keturunan. Yang kedua, menjaga berat badan. Kesuburan pria juga dapat berkurang jika mengalami masalah berat badan, baik itu obesitas maupun memiliki berat badan terlalu rendah. Hal ini karena status gizi yang kurang dapat mempengaruhi kualitas sperma, sehingga mengurangi tingkat kesuburan pria. Yang ketiga yaitu menjaga testis tetap dalam keadaan sejuk. Jumlah sperma dapat ditentukan oleh suhu testis. Untuk memperbesar peluang mendapat keturunan, suhu testis harus lebih rendah atau 34 derajat dibandingkan dengan suhu tubuh lainnya atau 37 derajat Celcius. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menurunkan suhu testis yaitu batasi mandi air hangat. Yang kedua, jika pekerjaan mengharuskan untuk duduk selama berjam-jam, sekiranya mengambil jeda sejenak untuk berdiri dan berjalan. Yang berikutnya, bila bekerja di area yang bersuhu panas, luangkanlah waktu beberapa saat untuk berada di tempat yang sejuk. Yang berikutnya yaitu kenakan pakaian dalam yang nyaman dan tidak terlalu ketat. Yang keempat, menghindari paparan racun, yaitu menghindari paparan racun seperti pestisida, logam berat, termaksud dengan merkuri, serta zat radioaktif. Paparan zat-zat tersebut berisiko mengurangi tingkat kesuburan pada pria. Yang kelima, mengkonsumsi makanan sehat dan olahraga. Sperma yang berkualitas dapat didapatkan dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan juga olahraga secara teratur. Namun, pada saat melakukan olahraga, sekiranya tidak melakukan olahraga secara berlebihan, karena bisa memicu tubuh mengeluarkan hormon steroid terlalu banyak, sehingga mempengaruhi kesuburan. Yang keenam yaitu melakukan hubungan seks secara teratur. Penis yang sehat adalah yang mengalami ekskresi secara teratur. Saat ereksi, oksigen dalam darah memenuhi penis dan membuatnya tegang. Yang ketujuh yaitu menerapkan perilaku seks yang aman. Untuk menjaga kesehatan reproduksi, hindari perilaku seks berisiko yang bergonta-ganti pasangan. Dan rutinlah dalam memeriksakan kesehatan untuk mendeteksi penyakit menular seksual. Yang kedelapan yaitu sunat. Lipatan kulup pada penis yang tidak disunat bisa menjadi tempat bakteri berkembang biak hingga menyebabkan penyakit menular seksual atau PMS.
PMS dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi pria. Sehingga untuk menghindarinya setiap pria harus melakukan sunat, karena sunat menjadi salah satu solusinya.